Wahyu Astabrata. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Sang Prabu mengutus Pangeran Purboyo, Pangeran Pringgoloyo, dan Pangeran Jumina untuk mencari buronan pemberontak Demak Bintoro. Demikian pula dengan prajurit-prajurit yang lain mendapat beban membersihkan sisa-sisa pemberontak. Semua yang hadir menanggapi apa yang dititahkan Sang Prabu dengan kesungguhan hati. Siapa yang berhasil menangkap para buronan, penjahat perang, maka akan mendapatkan anugerah dari pemerintah Mataram. Untuk masalah ini saya serahkan sepenuhnya pada Kang Mas Pringgoloyo dan Kang Mas Purboyo. Kang Mas Purboyo dan Kang Mas Pringgoloyo supaya mengatur semua ini. Demikian halnya dengan Kang Mas Jumina. Kang Mas bertiga saya minta bersungguh-sungguh dalam menghadapi para buronan itu. Yang paling utama untuk diringkus adalah Guntur dan Nandoko. Mereka harus ditangkap hidup ataupun mati. Iya, Adimas Prabu. Saya bertanggung jawab untuk menangkap para buronan itu. Saya juga siap, Adimas Prabu. Saya pun siap, Adimas Prabu. Dan saya berjanji tidak akan kembali ke Mataram jika saya tidak membawa kepala para pemberontak itu. Lalu, bagaimana dengan pemberontak yang satu itu? Aku belum puas sebelum membawa kepala Kolocokro. Benar, Eyang Mondoroko. Kolocokro pun harus ditangkap, hidup ataupun mati. Perlu kalian semua ketahui bahwa Kolocokro telah melakukan percobaan pembunuhan. Aku curiga sekali terhadap Kolocokro. Sebab dia memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit Demak Bintoro yang memberontak. Dia bukan hanya mengandalkan ilmu kanuragan, tetapi ia juga memiliki ilmu gaib dan ilmu sihir. Hanya orang yang memiliki ilmu silumanlah yang bisa menundukkannya. Kang Mas Purboyo, Kang Mas Pringgoloyo, dan Kang Mas Jumina, saya harapkan hati-hati dalam menghadapi para pemberontak itu. Jangan sampai Kang Mas bertiga menghadapi masalah yang membuat Kang Mas bertiga kewalahan. Aku mendampingi Kang Masmu bertiga. Jangan khawatir. Terima kasih, Pak Lik Mangkubumi. Semua pemberontak negara harus kita tumpas. Kita tidak boleh percaya begitu saja bagi mereka yang kita tundukkan. Sebab aku khawatir apabila mereka menjadi bumerang. Para tawanan perang sudah sepantasnya dijadikan budak. Hal itu bisa diatur, Pak Lik Mangkubumi. Kiwarih telah merencanakan membuat telaga buatan untuk memelihara buaya. Telaga itu nanti bisa dipergunakan untuk menghukum orang-orang yang berkhianat pada negara. Siapapun yang melakukan kesalahan terhadap pemerintah Mataram, maka ia harus dihukum. Sebagai hukuman terberat adalah dimasukkan ke kolam buaya. Kenapa pada saat ini saya belum melihat Kiwari? Di mana dia? Apakah ia masih nekat ikut dalam pertempuran di Demak Bintoro? Apakah Eyang Mondoroko melihatnya? Eyang tidak melihatnya, Angger Prabu cucuku. Apakah Pak Lik Mangkubumi menjumpai Kiwari dalam medan peperangan? Aku hanya melihat setelah ia menemuimu dalam perbentenganmu. Setelah itu, aku tidak melihatnya. Apakah di antara saudara-saudara yang hadir di sini menyaksikan Kiwari turun dalam medan pertempuran? Semua yang hadir di Paseban Agung hanya bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Mereka kemudian menghaturkan sembah.
Ampunkan kami, Kanjeng Sinuwun. Kami tidak melihatnya. Adimas Prabu, saat tak kau izinkan ia ikut turun ke medan pertempuran. Benar, Adimas Prabu. Ia memacu si hitam dengan kencang meninggalkanmu saat itu. Setelah itu, saya pun tidak melihat dia kembali. Barangkali Ki Warih tinggal di Kerapiak, merampungkan pekerjaannya di sana. Baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan saja Ki Warih ada di pesanggeran Kerapiak. Sebab dia memang bertanggung jawab penuh atas pesanggeran kita. Sosok, hamba Kanjeng Sinuwun. hari ini juga ku minta kau pergi ke Kerapiak. Cari Ki Warih dan laporkan segera kemari. Ada atau tidak dia di sana. Tanyakan pada Ronto dan Janur. Sebab dia amat dekat dengan prajurit-prajurit itu. Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba mohon pamit. Pergilah secepatnya. Jangan menunda-nunda waktu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Sosok prajurit pengawal itu pun segera menghaturkan sembah dan mundur sambil melangkah dan meninggalkan Paseban Agung untuk menuju ke Kerapiak. Sementara itu, Ki Warih yang dicari Sang Prabu sebetulnya telah hadir di ruang Paseban itu. Karena ia mengenakan akar mimang dalam ikat pinggangnya, maka dia tidak tampak. Dia bagaikan seorang siluman yang tidak bisa dilihat dengan mata. Bahkan setan, jin perayangan pun tidak akan mampu melihatnya. Ki Warih hanya tersenyum, lalu dia berdiri mengikuti perginya sosok. Setelah itu dia meloloskan akar mimang yang ada di pinggangnya dan menyimpannya dengan baik pada bumbung bambu yang ia selipkan di pinggangnya. Pada saat itu pula, muncul dan tampaklah wadaknya. Dan tak lama kemudian dia melangkah menuju ke Paseban Agung. Mohon 1000 ampun, Kanjeng Sinuwun. Hamba terlambat dalam memenuhi undangan Paseban Agung ini. Panjang umurmu, Ki Warih. Baru saja aku mengutus sosok menuju ke Kerapiak, dan sekarang kau telah ada di tengah-tengah kami. Kiranya Yang Maha Kuasa memberikan panjang umur padamu. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Duduklah yang baik. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Kita patut bersyukur karena bisa menghentikan pemberontakan Kang Mas Kacuron. Dan pada saat ini, kita memiliki ribuan tawanan perang, Ki Warih. Dan tawanan ini bisa membantu tugas-tugasmu. Mereka telah kita jadikan budak. Biarlah mereka menjadi budak kasar untuk menggali telaga buatan guna memelihara buaya. Semua ini bisa memperlancar tugas-tugasmu. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Kepadamu kuserahkan 300 budak kasar. Dan selebihnya, 2.700 budak kasar itu akan senantiasa memberikan bantuan kepadamu. Bisa kau perintahkan di mana kau perlukan tenaga mereka. Jadi jumlah keseluruhan dari budak kasar yang kuserahkan kepadamu ada 3.000 orang. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Namun pada saat ini mereka masih ada di bawah pengawasan Pak Lik Mangkubumi dan Eyang Mondoroko. Jadi apapun yang kau lakukan dan apapun yang kau butuhkan nanti, kau bisa langsung berhubungan dengan Eyang Mondoroko. Selama Pak Lik Mangkubumi menemani Kang Mas Purboyo, Kang Mas Pringgoloyo, dan Kang Mas Juminah untuk mencari buronan. Iya, Kanjeng Sinuwun. Ku minta kau tidak segan-segan melakukan tugas-tugasmu ini, Ki Warih. Lalu bagaimana dengan keamanan yang ada di Kerapiak? Apakah terganggu dengan kerusuhan yang ditimbulkan oleh pemberontakan Demak Bintoro? Hamba, Kanjeng Sinuwun. Semua dapat diatasi oleh Ronto, Janur, dan kawan-kawan. Mereka bisa mengamankan pesanggrahan Kerapiak dengan baik. Terima kasih atas perhatianmu yang begitu besar demi kebaikan Mataram, Ki Warih. Dan selanjutnya, kau bebas menuangkan segala ide-idemu buat Mataram. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Karena jasa-jasamu, maka kau mendapat penghargaan dari pemerintah Mataram. Terimalah lencana ini. Sang Prabu mengenakan sebuah lencana dan dikalungkan pada Ki Warih yang membungkuk di hadapannya. Hati Ki Warih terharu sekali menerima lencana emas dari Sang Prabu. Lalu dia pun kembali pada tempatnya semula. Kukira tidak ada lagi yang kubicarakan di sini. Dan Paseban Agung pada hari ini kututup sampai di sini. Mampuslah aku. Matilah aku.
Aku tak punya kebanggaan lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku kehilangan laki-lakianku. Darahku hampir habis setelah aku berlari sampai ke puncak merbabu ini. Siapakah sebetulnya bajingan yang telah menelanjangiku dan memotong auratku? Kolo Cokro yang telanjang bulat dan kehilangan auratnya akhirnya jatuh meringkuk di semak belukar. Dia tidak sadarkan diri karena badannya menjadi lemas akibat kehilangan banyak darah yang keluar dari kemaluannya yang putus. Di Gunung Merbabu nampak sepi dan sunyi. Tubuhnya tak ada lagi yang merawatnya. Kini dia mengembara dalam alam gelap gulita, di mana dia tidak memiliki teman seorang pun. Sementara itu, teman-teman Kolo Cokro yang masih menjadi buronan ini melarikan diri ke arah utara. Mereka berlari menuju ke pegunungan Kendeng. Kakang, kita tidak bisa menjadi buronan terus-menerus, Kakang. Kau tidak perlu takut. Ini sudah menjadi tanggung jawab seorang prajurit. Kalau kita menang, maka kita akan memiliki kekuasaan dan kedudukan. Kita akan memiliki kemuliaan. Dan kalau kalah, kita memang harus menjadi penyakitan, menjadi buronan. Kakang, kita akan kemana? Kita harus bisa menipu. Kita harus bisa menghindari kejaran orang-orang Mataram. Kita dikejar ratusan orang prajurit, Adinandoko. Kita harus pergi dari sini. Kita akan kemana, Kakang? Ayo, ikutlah aku. Guntur dan Nandoko menghentakkan tali kekang kudanya, maka kuda-kuda itu pun berlari semakin kencang. Mereka menyusuri lereng-lereng pegunungan Kendeng menuju timur laut, terus ke timur. Nandoko tidak tahu kemana Guntur mengajaknya berlari, karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Mataram yang memburunya. Kakang, kita akan kemana, Kakang? Kita telah jauh dari Demak Bintoro. Kita telah meninggalkan segala-galanya, Kakang. Kita kehilangan banyak hal. Kita harus meninggalkan tempat ini, Adinandoko. Iya, kemana kita harus mengabdikan diri, Kakang? Kita tidak punya tempat tinggal menetap. Aku ingin menemui Kanjeng Sunan Giri. Apa, Kakang? Aku akan menemui Kanjeng Sunan Giri. Mustahil, Kakang. Kau jangan nekat. Kita bisa dipancungnya. Tidak. Aku yakin beliau bijaksana menerima kita. Bukankah Kanjeng Pati dan Kanjeng Pangeran Pugar Kajuron baik sekali dengan beliau? Dia bisa bersahabat dengan kedua belah pihak. Bahkan kemarin menawarkan prajurit-prajurit Giri membantu Demak Bintoro. Sayang, semua itu dikembalikan Paman Gending. Kalau Kanjeng Pati tidak mengembalikan prajurit-prajurit itu, tentu kita memiliki kekuatan. Benarkah begitu, Kakang? Iya, Kanjeng Sunan Giri baik sekali pada Kanjeng Pangeran Pugar. Aku menjadi heran. Orang pengkhianat bisa duduk di atas tahta. Ya, begitulah, Kakang. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Kau sendiri bagaimana? Aku tidak memiliki apa-apa lagi. Dan kemana majikanmu melarikan diri? Dia tidak bertanggung jawab. Siapa yang kau maksud? Siapa lagi kalau tidak Kolo Cokro? Bajingan itu lari kemana? Kakang, hati-hati kau bicara. Kini sama-sama menjadi buronan Nandoko. Kita tidak bisa diam begitu saja. Kita adalah korban nafsunya. Kita adalah korban keinginan-keinginannya. Dan kau sekarang boleh menentangnya kalau kau ingin. Tapi demi langit dan bumi, aku tidak akan pernah menentang Kolo Cokro. Kau takut, Adinandoko? Terus terang aku memang takut. Dia bisa hadir setiap saat. Dia bisa datang di mana saja dia mau. Lebih-lebih jika dirinya dibicarakan, Kakang. Atau barangkali ia sudah mampus di medan pertempuran. Aku tidak yakin itu. Dia bisa menjaga diri dengan baik. Kalau Pati Gending saja kalah, apalagi dengan orang-orang Mataram. Kita hanya kalah banyak. Tapi kurasa Kolo Cokro telah mati di medan pertempuran. Kalau ada, tentu ia bisa memimpin kita semua. Nyatanya ia tidak muncul. Karena ia bisa menghilang, Kakang Guntur. Setiap orang bisa melakukan hal itu. Hanya tingkatnya yang berbeda-beda. Kolo Cokro. Aku akui dia memang luar biasa. Tapi ia telah menghancurkan Demak Bintoro.
Demak Bintoro habis digulung tentara Mataram. Tak tersisa. Paman Gending mati. Paman Tondo Negoro pun mampus dan Adipati Panjar kepalanya menggelinding di tanah. Tubuhnya dirobek-robek hancur. Sudah Kakang. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Kita harus tinggalkan tempat ini, Kakang. Kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Guntur dan Nandoko terkejut sekali ketika tiba-tiba di depannya telah berdiri 3 orang yang gagah berani. Mereka tidak asing lagi dengan perwira-perwira muda dan tampan itu. Mereka adalah Pangeran Jumina, Pangeran Pringgoloyo, dan Pangeran Purboyo. Ketiga pangeran ini telah menghadang perjalanan Nandoko dan Guntur. Di atas punggung kuda mereka, Nandoko dan Guntur hanya bisa saling berpandangan. Menyerahlah Guntur, dan kau Nandoko. Kalian telah dikepung. Kalau kalian ingin mampus, kalian boleh melawan. Tapi jangan berharap kalian akan aman. Menyerahlah Nandoko. Guntur, kalian telah dikepung. Kami bukanlah anak kecil yang takut dengan gertakan kalian. Maka pertarungan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Nandoko dan Guntur dikeruputi ratusan prajurit yang dipimpin oleh ketiga pangeran Mataram. Guntur dan Nandoko kewalahan, tetapi mereka pantang menyerah. Mereka melompat dari punggung kuda masing-masing dan membabat ke kanan ke kiri, membabi buta. Tibalah saatnya ajalmu, Guntur. Kau jangan berbangga telah memiliki berbagai macam ilmu. Tetapi kami tidak akan membiarkanmu hidup, karena kau telah melawan pemerintahan Mataram. Jangan besar mulut, Purboyo. Kalau kau bisa berbicara, Guntur pun bisa berteriak. Guntur terkejut sekali ketika tiba-tiba pedang Pangeran Purboyo menembus jantungnya. Dia mendelik, mulutnya ternganga dengan memuntahkan darah segar. Pedang Pangeran Purboyo tembus sampai ke punggungnya dan tubuhnya pun roboh berkelojotan di tanah. Pangeran Purboyo kemudian melompat, membantu kedua saudaranya yang masih mengeroyok Nandoko. Nandoko pun menyusul sahabat karibnya. Dia menggelepar di tanah ketika tombak Pangeran Pringgoloyo menembus jantungnya. Bahkan pedang Pangeran Juminah pun membabat kupingnya hingga menembus batang lehernya. Kepalanya nyaris putus. Pangeran Purboyo datang membabat perutnya hingga patah menjadi 2. Tubuh Nandoko sangat mengerikan. Wajahnya tidak dikenali lagi. Ujung jemarinya berkelojotan di tanah dan dia pun kemudian akhirnya mati. Siapapun yang berkhianat, dia akan mampus di mata pedang. Tugas kita telah selesai. Belum, Kakang. Kita harus mencari Kolocokro. Iya, kita perlu mencari bajingan itu. Pasti tidak jauh dari sini. Tapi kita tak boleh gegabah menghadapi Kolocokro. Kalau tidak hati-hati, kita bisa mampus di tangannya. Dia memiliki ilmu sihir yang luar biasa. Hanya orang yang memiliki ilmu siluman yang bisa menghadapinya. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Kita biarkan bangkai-bangkai mereka, biar dimakan serigala hutan. Pangeran Pringgoloyo, Pangeran Purboyo dan Pangeran Juminah akhirnya meninggalkan mayat Nandoko dan Guntur yang bersimbah darah. Mereka terus mencari para buronan yang masih berkeliaran di wilayah Mataram. Kita tinggalkan para pangeran menuju ke puncak Merbabu, di mana Kolocokro ada di suatu tempat. Di mana aku? Di manakah aku? Kau ada di sini, Kolocokro. Siapakah kau? Siapakah kau? Perjalanan waktu terus berlalu, tetapi hidup akan tetap ada. Waktu terus berlalu, tetapi kehidupan akan terus hidup. Kehidupan tidak akan pernah berhenti, sekalipun ditinggalkan oleh sang waktu. Ki Ageng,
Ki Ageng Kembang Jayakusumo. Kutemukan tubuhmu di belukar dalam keadaan yang menyedihkan. Diamlah di situ. Jangan bergerak. Kalau kau banyak bergerak, kau akan mengeluarkan darah lagi. Tubuhmu pucat dan lemas karena banyak mengeluarkan darah. Ki Ageng Kembang Jayakusumo, aku tidak berarti lagi. Percuma aku memiliki segalanya, tetapi aku tidak pantas disebut laki-laki. Iya, karena kau selalu memanjakan kelelakianmu, maka sudah pantas apabila ada orang yang memotong kemaluanmu. Ki Ageng, kau mengutukku. Tidak, aku tidak mengutukmu. Bukankah benar apa yang kukatakan? Kau selalu mengumbar auratmu, sehingga auratmu sudah pantas bila dilepaskan dari tubuhmu. Tidak, aku tidak bisa terima dengan semua ini. Aku akan balas orang yang melakukannya. Aku akan cari siapa yang telah membuat aku seperti ini. Iya, kau boleh mencarinya. Kau boleh membalas dendam Kolocokro. Tetapi untuk menuruti keinginan isi hatimu, kau harus menyembuhkan dulu lukamu itu. Ki Ageng, aku malu. Aku malu sekali. Aku kalah. Kau malu? Ki Ageng, kukira aku tidak mampu hidup. Apa yang kau alami, biarlah menjadi pelajaran berharga buatmu, Kolocokro. Kau telah memiliki kelebihan. Kau telah memiliki kesempurnaan dalam menuntut ilmu gaib. Tetapi kau lupa, masih ada yang lebih tinggi di atasmu. Kau selalu melihat ke bawah. Kau meremehkan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kau pikir kau paling dikdaya, Kolocokro. Ki Ageng, jangan kau olok aku. Jangan kau hina aku. Kalau kau ingin mempermalukan aku, bunuhlah aku sekarang juga. Bunuhlah aku. Kau tidak pantas bicara seperti itu di depanku, Kolocokro. Sedangkan itukah nyalimu? Pengecut kau. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Jangan kau cemoohkan dan kau olok aku. Untuk apa membunuh pendosa seperti kau? Kalau kubiarkan saja, kau pun akan mati. Kalau kau ingin mati, matilah. Ki Ageng, tunggu. Tunggu aku. Untuk apa bicara dengan laki-laki pengecut seperti kau? Tinggallah di sini. Lereng bukit ini cukup memberikan perlindungan untukmu. Memohonlah kepada Dewa dan Batara agar lintah-lintah dan pacet-pacet di bukit merbabu ini menyedot darahmu dan menggantikan kemaluanmu yang hilang. Ki Ageng, jangan pergi. Maafkan aku, Ki Ageng. Tolonglah aku, Ki Ageng. Ki Ageng. Kolocokro menggapai-gapai. Dia berusaha bangkit, tetapi dia baru tersadar apabila tangan dan kakinya terikat erat pada dua batang kayu yang diikat ke batang pohon kecil. Kini dia tidak mampu menggerakkan tangan dan kakinya karena tubuhnya terikat erat. Dia hanya bisa merintih-rintih dan meringis ketika Ki Ageng Kembang Jayakusumo melangkah menjauh dari tempatnya. Ki, tunggu. Jangan tinggalkan aku seperti ini, Ki. Ki, tolonglah aku. Tolonglah aku, Ki. Untuk apa menunggui orang sepertimu? Orang yang tidak tahu mengucapkan terima kasih. Ki, tolonglah aku. Aku, tolong, Ki. Hanya kau yang mengetahui keadaanku. Kalau kau meninggalkan aku dalam keadaan terikat seperti ini, bagaimana dengan diriku, Ki? Aki! Kolocokro, nikmatilah apa yang kau rasakan saat ini. Itulah akibat dari hawa nafsu dan keinginanmu.
kau lupa diri, Kolocokro. Aku akan pergi dan nikmatilah kesendirianmu di puncak berbambu ini. Ki, jangan Ki, tolonglah, tungguilah aku, tolonglah aku. Kalau kau tinggalkan aku, tolong lepaskan tali-tali pengikat tangan dan kakiku. Ki Ageng, jangan tinggalkan aku. Aku terpaksa harus meninggalkanmu. Kalau aku tidak meninggalkanmu, kau tidak pernah sembuh. Apa maksudmu dengan semua ini? Tolonglah aku. Jangan kau biarkan semut dan lalat hutan mengerubutiku. Lukaku sakit sekali, Ki. Nyeri. Aku tidak mampu menahannya. Jangan tinggalkan aku, Ki. Lalat hutan dan semut-semut itu akan menyembuhkan luka-lukamu, Kolocokro. Ki, mana mungkin? Tolonglah aku, Ki. Tolong usir lalat-lalat dan semut-semut yang mengerubuti lukaku. Kalau mereka kau biarkan mengerubuti lukaku, apa jadinya dengan diriku, Ki? Ki, bunuhlah aku. Aku tidak bisa menanggung beban seperti ini. Tolonglah aku, Ki. Tolonglah aku. Selamat tinggal, Kolocokro. Dan nikmatilah rasa nyeri dan sakit pada lukamu itu. Aku akan pergi, Kolocokro. Semoga sakit dan penyakitmu akan sembuh. Mari, ayo Jaran Sembrani, kita pergi tinggalkan tempat ini. Kembang Joyokusumo tidak memperhatikan Kolocokro yang ia ikat tangan dan kakinya di atas batang-batang kayu yang disilang melintang bagaikan pentagram. Aneh sekali, setelah lelaki itu pergi meninggalkan Kolocokro, satu persatu lalat-lalat yang mengeruputi luka pada kemaluan Kolocokro berterbangan dan meninggalkannya. Demikian pula dengan semut-semut yang menggigiti luka-lukanya, satu persatu meninggalkan dirinya. Kolocokro lalu memejamkan mata menahan nyeri, geli, dan sakit sekali yang luar biasa. Kita tinggalkan Kolocokro yang tenggelam dalam penderitaannya. Kita beralih pada suasana di Istana Mataram, di mana para pangeran telah berkumpul di ruang pribadi Sang Prabu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Mas semuanya. Kang Mas Purboyo telah berhasil menumpas sisa-sisa pemberontak itu. Dan kuminta, Kang Mas Purboyo tetap berada di dekatku menemani Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi. Biarkanlah Kang Mas Purboyo tetap menjadi Manggolo Yudo di Mataram ini. Kang Mas Juminah dan Kang Mas Pringgoloyo juga jangan sungkan-sungkan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat. Pada saat ini, kita perlu bertemu karena besok pagi Kang Mas Joyorogo akan meninggalkan Mataram untuk tinggal di Ponorogo. Dan kalau bisa, Kang Mas Juminah dan Kang Mas Pringgoloyo, juga Adi Mas Tembogo dan Kedawung, bisa mengantarkan boyongan Kang Mas Joyorogo ke Ponorogo. Iya, Dimas. Aku berjanji untuk menjalankan tugas dan perintahmu sebaik-baiknya, Dimas Prabu. Aku akan mengelola Kadipaten Ponorogo sebaik-baiknya. Aku akan menjadi perisai di Jawa Timur, dan aku akan senantiasa memajukan daerah yang kau percayakan kepadaku. Bukan kepercayaan dariku, Kang Mas, tetapi dari pemerintah Mataram. Saya minta Kang Mas Joyorogo bisa menjadi pemimpin yang baik di sana, seperti dalam Paseban Agung beberapa waktu yang lalu. Kau telah mendapatkan hak dan wewengkon 4 daerah kadipaten. Semua uluwetu dan penghasilan dari ke-4 kadipaten itu, semuanya kuserahkan kepadamu untuk kau kelola sebaik-baiknya. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Jangan sampai masalah-masalah seperti Kang Mas Kacuron terulang lagi. Aku berjanji, Dimas Prabu. Aku berjanji untuk menjadikan pemimpin yang baik
Dan beribu-ribu terima kasih kuucapkan kepadamu karena kepercayaan yang amat besar ini. Ketahuilah Kang Mas Joyorogo, disaksikan oleh saudara-saudara kita. Walaupun di sini tanpa kehadiran Pak Lik Mangkubumi dan Eyang Mondoroko, harap Kang Mas tahu, sebetulnya Pak Lik dan Eyang Mondoroko keberatan kau mendapat tugas di Jawa Timur. Mengapa begitu, Dimas Prabu? Eyang dan Pak Lik menginginkan kau mendampingiku untuk mengelola Istana Mataram. Tetapi karena kulihat di Jawa Timur tidak ada sanak saudara kita yang ada di sana dan yang bisa dipercayai mengemban tugas seberat ini, maka akhirnya Pak Lik dan Eyang menyetujui penunjukanku. Ingat Kang Mas, pegang ini baik-baik. Kuharap jangan sampai mengulangi peristiwa Kang Mas Kajuron di Demak Bintoro. Akibat pertempuran dan peperangan yang terjadi, beberapa ribu korban yang menjadi mayat. Bukan hanya para perwira tetapi banyak juga perempuan dan anak-anak. Perhatikanlah itu Kang Mas. Peperangan bukanlah jalan satu-satunya yang terbaik. Peperangan akan membawa kehancuran dan malapetaka. Kita sebagai pemimpin harus menciptakan suasana yang damai dan tentram bagi seluruh kawulo. Iya, Dimas Prabu. Aku berjanji. Maka demikianlah kepercayaan Sang Prabu sepenuhnya diberikan kepada Pangeran Joyorogo untuk mengelola kehidupan di Kadipaten Ponorogo dan 4 kadipaten lainnya. Sementara Pangeran Pringgoloyo, Pangeran Purboyo, dan Pangeran Jumina menjadi panglima-panglima perang di Mataram yang unggul. Sedangkan Raden Mas Kedawung dan Raden Mas Tembogo telah menjadi pengganti kedudukan Pangeran Puger Kajuron. Kita kembali pada Kolo Cokro yang berhari-hari tinggal di puncak Merbabu dalam keadaan terikat di antara palang-palang kayu yang dibentuk sebagai pentagram oleh Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Bagaimana keadaanmu? Ki Ageng, aku percaya kau tidak akan membunuhku, sehingga aku mencoba bersabar untuk menanti kehadiranmu kembali. Terima kasih atas pertolonganmu, Ki Ageng. Aku memang laki-laki bodoh yang tidak tahu bagaimana berjalan. Aku telah melakukan kesalahan-kesalahan besar, Ki Ageng. Kau tidak bisa menyesali apa yang telah terjadi di dalam hidupmu, Kolo Cokro. Yang penting sekarang adalah bagaimana kau menjalani kehidupan yang baru sama sekali. Kalau kau mau menjadi orang yang baik, ya, menurutlah. Ki Ageng, dapatkah aku hidup berguna? Dapatkah Ki Ageng aku menjadi laki-laki yang ada artinya seperti dulu? Kolo Cokro, apakah laki-laki berharga karena auratnya? Ki Ageng, hanya itu yang aku tahu selama ini. Hanya itu yang aku tahu, Ki. Kolo Cokro hanya tahu sebagai laki-laki karena mempunyai alatku yang hilang. Hanya itu, Ki. Bagaimana kau bisa menjadi orang yang besar jika kau tahu sebagai laki-laki hanya karena punya aurat seperti itu? Alat kelamin hanyalah pelengkap seperti anggota tubuh lainnya, Kolo Cokro. Karena kau terlalu mendewa-dewakannya, dan kau selalu memuja-muja, dan kau selalu mengumbar hawa nafsumu, maka kau mengalami nasib yang fatal seperti itu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Ki Ageng? Apa yang harus aku lakukan? Sementara aku tidak punya anak keturunan, siapa yang akan melanjutkan? Siapa yang akan melanjutkan keturunanku? Baru kali inilah kutemukan laki-laki bodoh seperti kau ini. Kau benar laki-laki bodoh, Kolo Cokro. Sudah kukatakan kepadamu bahwa laki-laki hidup berguna bukan karena kemaluannya, karena ia dapat menurunkan benih-benihnya dan beranak pinak, menanamkan benihnya pada perempuan. Bukan hanya itu tugas dan kewajiban laki-laki, tetapi ada tugas yang banyak yang harus kita lakukan. Ki Ageng dapat berkata seperti itu karena Ki Ageng tidak merasakan seperti apa yang kualami seperti ini. Kalau Ki Ageng sendiri yang mengalami dan merasakannya, tentu tidak bisa bicara seperti itu. Kolo Cokro, kau jangan bodoh. Sebelum kau tahu siapa yang kau ajak bicara,
kau janganlah menilai seseorang. Oh, Ki Ageng, aku betul-betul tidak berdaya menerima seperti ini. Ki Ageng, kalau kau mengalami nasib sepertiku, kau juga akan menangis dan meratap sepanjang hari, sepanjang malam. Mungkin seumur hidup akan menyesal karena kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Kehidupan ini lebih berarti bukan karena mengumbar kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang kau rasakan di alam dunia ini hanya kenikmatan semu Kalacakra. Ingatlah itu. Sadarilah hakikat dirimu. Siapa sebetulnya dirimu dan siapa sebenarnya manusia ini. Kalacakra, ada baiknya aku buka dulu ikatan-ikatan di tangan dan kakimu. Kau akan kuajak ke tempatku yang lebih nyaman. Di sana kau bisa mempelajari bagaimana hidup sebagai lelaki yang sebenarnya. Ki Ageng, aku tidak bisa merasa sebagai laki-laki lagi. Tidak, Ki Ageng. Kau akan tahu setelah melihat siapa laki-laki yang ada di dekatmu. Dengan perlahan-lahan, Kembang Jayakusuma menarik tali-tali simpul yang mengikat tangan dan kaki Kalacakra yang terentang pada batang-batang kayu yang disilang dan dibentuk pentagram. Kalacakra berdiam diri sambil merenungkan apa yang baru saja diucapkan oleh Kembang Jayakusuma. Dia masih dilanda kepedihan karena kehilangan alat vitalnya. Kalacakra menggigit bibir, membayangkan masa-masa indah yang pernah dilaluinya, yang pernah dialaminya selama dia berpetualang dan malang melintang di bumi Mataram. Mengingat masa-masa indah dan manis itu, hatinya menjadi perih terhimpit, hingga tak sadar dia menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Kalacakra merintih menahan sakit pada bibirnya yang digigitnya sendiri hingga berdarah. Luka di kemaluannya yang mulai mengering masih terasa nyeri sekali. Sementara Ki Ageng Kembang Jayakusuma membuka simpul-simpul tali pada kedua tangan dan kakinya yang terentang pada palang-palang batang kayu yang dibentuk pentagram. Keheningan kian mencekam. Bulan sepotong yang menyembul di balik awan nampak meredup dan pucat sekali, menambah suasana menjadi hening dan mencekam. Kengerian melanda suasana di puncak merbabu hingga bulu-bulu kuduk Kalacakra meremang karena Ki Ageng Kembang Jayakusuma mengeluarkan suara mendesis-desis seperti orang yang aneh. Dia melihat lelaki itu seperti bukan orang sembarangan. Oh, Ki Ageng, apa yang akan kau lakukan padaku? Apa yang akan kau lakukan, Ki? Oh, kenapa tubuhku terasa lemas dan aku tidak mampu menggerakkan otot-ototku? Bahkan hendak bicara pun aku tidak mampu. Apa yang telah kau lakukan padaku, Ki Ageng? Oh, aneh sekali yang kurasakan dengan sifat dan sikap orang ini. Aku tidak mampu menggerakkan otot-ototku. Aku tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhku tanpa disuruhnya. Padahal ia telah melepaskan semua tali temali yang melilit tubuhku. Tetapi mengapa sedikit pun aku tidak mampu bergerak? Apabila keadaan tubuhmu tidak kuat dan pertahanan badanmu tidak kuat, kau pasti sudah mati, Kalacakra. Kau termasuk laki-laki yang kuat dan perkasa. Banyak sekali darah yang berceceran saat kau bawa berlari dari tambang Hus sampai ke merbabu ini. Ketahuilah, jika ada orang yang mengalami luka sepertimu, aku yakin ia sudah mati di perjalanan. Ki Ageng, terima kasih atas pertolonganmu. Laki-laki hidup dan disebut laki-laki.
Bukan hanya karena memiliki alat vital sepertimu yang terhilang. Bukan hanya itu, Kolocokro. Lalu Ki, bagaimana bisa disebut laki-laki apabila sudah tidak punya kemaluan lagi? Tidak layak laki-laki kuat dan perkasa sepertimu memiliki pola pemikiran yang kerdil sekali. Kau jangan berbuat bodoh, Kolocokro. Perbuatan bodohmu akan membuat dirimu sengsara seumur hidup. Ki Ageng jangan mengutukku. Kolocokro, aku tidak mengutukmu. Tetapi aku memberitahukan hal yang sebenarnya kepadamu. Pola pemikiran yang sempit dan kerdil seperti yang kau alami selama ini akan membuatmu tersudut dan terpuruk dalam jurang ketidaktahuan yang paling dalam. Ki Ageng, apa yang harus aku lakukan, Ki Ageng? Diam. Kau hanya pantas untuk diam, merenungkan, dan memikirkan apa yang telah terjadi dalam perjalanan hidupmu hingga kau terlentang tidak berdaya seperti ini di lereng merbabu. Aku ingin kau benar-benar menjadi kuat dan perkasa. Kau tadi lihat apa yang terjadi? Ki Ageng, terus terang aku mengagumimu. Hanya kau yang memiliki jaran sembrani. Tunggangan seperti itu tidak ada yang memilikinya. Kalau aku bisa, kau pun bisa, Kolocokro. Aku bisa. Kenapa tidak? Inilah nantinya kau bisa dikatakan laki-laki sejati atau sebagai laki-lakian. Seandainya kau berjalan tetap dengan auratmu, pasti kau akan lebih parah karena kau sulit mengendalikan dirimu. Sekarang, untuk melangkah yang lebih baik, kau harus bisa menahan diri dan kau tidak akan pernah memikirkan auratmu lagi. Ki Ageng tidak pernah mau tahu hati dan perasaanku. Bagaimana apabila seseorang kehilangan benda miliknya yang paling berharga? Itu adalah segala-galanya bagiku, Ki Ageng. Dan aku benar-benar menderita karena kehilangan milikku yang paling berharga itu. Kau merasa kehilangan milikmu yang paling berharga dan kehilangan segala-galanya. Ya, karena kau telah mendewa-dewakannya dan selalu menuruti keinginan-keinginannya. Coba, berapa banyak perempuan yang kau rugikan akibat perbuatanmu? Berapa keluarga yang kau rusak akibat hawa nafsumu? Dengan hilangnya auratmu, kau selangkah lebih maju, Kolocokro. Ki Ageng, kau jangan mencemoohku seperti itu. Jangan bodoh kau. Siapa yang mencemooh? Ki Ageng, siapapun orangnya akan menderita. Menderita batin sepanjang hidupnya karena tidak memiliki ini. Bukan siapapun, tetapi hanya kau. Hanya kau. Kau yang tidak menghargai dirimu sebagai laki-laki. Ki Ageng, kau harus banyak belajar. Kau harus lebih banyak belajar, Kolocokro. Tidak hanya memikirkan itu saja. Anggaplah, dengan kehilangan barangmu yang berharga itu, kau menjalani Topo Wadat. Ki Ageng, aku tidak pernah membayangkan sebelumnya harus melepaskan semua itu. Aku manusia biasa, Ki. Aku manusia lumrah. Bagaimana mungkin aku meninggalkan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kenikmatan. Kebahagiaan dan kenikmatan yang kau ungkapkan itu hanyalah kenikmatan dan kebahagiaan semu. Kau tidak menyadari makna yang sebenarnya dari semua itu, Kolocokro. Kebahagiaan memiliki arti yang luas sekali.
tidak sesempit dengan apa yang kau ucapkan tadi. Ki Ageng, kau sebagai laki-laki, aku sebagai laki-laki. Kita sama-sama laki-laki, Ki Ageng. Bagaimana mungkin kau bisa bicara seperti itu? Karena kau tidak mengalami nasib sepertiku. Alasan bohongmu itu tidak perlu kau ungkit-ungkit lagi. Kalau yang sehat saja berusaha mengenyahkan semua itu, bagaimana kau bisa mengungkit-ungkit masalah itu? Dengarkanlah Kolocokro. Sepanjang hidupku, sepanjang perjalananku, aku tidak pernah memikirkan apa yang sering kau lakukan selama ini. Apa Ki Ageng? Ayo, ikutlah aku. Kolocokro terkejut sekali. Ki Ageng Kembang Jayakusumo meninggalkannya begitu saja. Tetapi mendadak tubuhnya terangkat dengan sendirinya. Dengan kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba tubuhnya melayang bagaikan terbang. Tahu-tahu dia sudah sampai pada suatu tempat seperti istana yang luar biasa indahnya. Dia tidak tahu di mana saat itu ia berada. Ia masih berbaring di lantai dan memandang suasana di sekelilingnya yang begitu mewah. Beginikah tempat tinggalmu, Ki Ageng? Pantas kau selalu mencemooh. Pendekar manakah yang memiliki tempat seindah dan semewah ini? Sungguh luar biasa. Ki Ageng, di manakah kau, Ki Ageng? Kolocokro, untuk apa kau berbaring di lantai? Bangkitlah dan bergeraklah dan berjalanlah kemari. Untuk kesekian kalinya Kolocokro terkejut sekali karena dia merasakan tiba-tiba tubuhnya terasa enteng sekali. Otot-ototnya mudah digerakkan. Lalu perlahan-lahan dia bangkit berdiri. Dan aneh, dia bisa berdiri, dia bisa bangkit. Lalu dia menjejakkan kakinya di lantai. Dan dia bisa berjalan perlahan-lahan. Wajahnya berbinar-binar, matanya berkaca-kaca. Aku bisa menggerakkan tangan dan kakiku. Aku bisa bangkit. Kenapa lukaku sembuh? Berjalanlah dan kemarilah, Kolocokro. Aku bisa berjalan dengan bebas. Ki Ageng, berikanlah aku selembar kain untuk menutupi tubuhku. Mengapa kau biarkan aku telanjang bulat seperti ini? Ki Ageng, kau ini laki-laki, tetapi mulutmu cerewet seperti perempuan. Ki Ageng, jangan kau permalukan aku seperti ini. Aku tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Ki Ageng, jangan permalukan aku di depan anak-anak dan istrimu. Berikanlah aku sehelai pakaian untuk menutupi tubuhku. Kolocokro, berjalanlah kemari dan jangan cerewet lagi. Kolocokro benar-benar tak mampu membantah apa yang dikehendaki Kembang Jayakusumo. Dia tiba-tiba berjalan menuju ke suatu ruang yang luas sekali. Dan ketika dia memasuki ruang yang luas itu, di sana telah tersedia baginya makanan yang lezat-lezat di atas meja besar. Sedangkan Kembang Jayakusumo sendiri telah duduk di belakang meja, menghadapi makanan yang serba lezat. Kolocokro menutupi bagian kemaluannya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba dia merasa malu sekali. Ki Ageng, tolonglah aku. Berikanlah aku sehelai kain untuk menutupi tubuhku. Aku tidak mungkin seterusnya telanjang bulat seperti ini. Aku manusia, Ki Ageng. Aku bukanlah monyet. Siapa yang bilang kau monyet? Tubuhmu memang manusia, tetapi otakmu kerdil. Otakku yang kerdil seperti monyet. Ki Ageng, aku malu. Aku tidak mungkin terus telanjang bulat seperti ini, Ki Ageng. Tolonglah aku. Berikanlah aku selembar kain. Biarkanlah aku. Ki Ageng, tolonglah aku. Kemarilah dan mendekatlah. Duduk di sini. Kenapa kau harus malu? Kau biasanya mengumbar dirimu dengan telanjang bulat seperti itu. Kau umbar dirimu
dan kau buka dirimu di depan para perempuan tanpa malu-malu. Sekarang, mengapa harus malu berdiri dan berjalan di depanku tanpa busana? Kenapa kau malu? Kenapa kau sekarang malu? Ki Ageng, aku manusia biasa. Aku manusia biasa, Ki Ageng, yang masih memiliki perasaan, yang masih memiliki harga diri. Ki Ageng, aku masih punya perasaan malu. Aku tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebas jika telanjang bulat seperti ini. Tolonglah aku, Ki Ageng, berikanlah aku sehelai kain. Baru kali ini aku menemui laki-laki bodoh dan gogok. Tidak pantas. Tidak pantas aku berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Ki Ageng, sungguh aku malu sekali. Malu sekali. Bagaimana nanti kalau anak-anak dan istrimu tahu aku dalam keadaan tanpa busana seperti ini? Kolo Cokro sungguh tidak mengerti kenapa Ki Ageng Kembang Joyokusumo membiarkannya telanjang bulat tanpa busana sehelai pun. Dan ketika dia minta sehelai kain, bukannya diberikan, tapi malah ditertawakan. Kolo Cokro sendiri tidak tahu mengapa tiba-tiba dia merasa malu sekali berdiri telanjang bulat di hadapan Ki Ageng Kembang Joyokusumo yang membawanya ke dalam suatu ruangan yang luas sekali. Ruangan yang amat mewah dan gemerlap bagaikan istana. Di sudut ruangan itu, semuanya terbuat dari emas dan permata. Kolo Cokro terpuruk. Dia melangkah dan mundur beberapa tindak, mencari tempat persembunyian, karena dia malu sekali. Sementara Ki Ageng Kembang Joyokusumo semakin tertawa lebar. Ki Ageng, Tolonglah, berikanlah aku sehelai kain untuk menutupi tubuhku. Mengapa kau membiarkan aku telanjang bulat seperti ini? Tolonglah aku, Ki Ageng. Malu? Mengapa kau selalu mentertawakan aku, Ki Ageng? Ataukah memang aku pantas menjadi leluconmu? Ki Ageng, tolonglah aku, lemparkan kepadaku sepotong kain untuk menutupi tubuhku. Ageng Kembang Joyokusumo, tolonglah aku. Sekali lagi aku mohon, tolong. Aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa mengenakan pakaian. Tolonglah aku, Ki. Aku diinginkannya. Apakah sebenarnya yang diinginkannya? Aku sungguh tidak mengerti. Mengerikan sekali. Orang itu aneh. Aku tidak tahu apa maksudnya dengan semua ini. Aku akui dia memiliki tempat yang mewah dan indah. Aku pun baru sekali melihat suasana seperti ini. Mengapa kau hanya bengong di situ, Kolo Cokro? Apakah kupingmu sudah tuli? Ayo, kemarilah. Apakah perutmu tidak lapar? Telah kusediakan hidangan yang lezat-lezat. Ayo, kemarilah. Apa yang kau tunggu, Kolo Cokro? Kau jangan bengong seperti itu. Ki Ageng, sekali lagi aku tidak mampu. Tidak mampu berdiri tanpa busana seperti ini. Aku malu sekali. Kau bisa. Kolo Cokro seperti tidak sadar akan dirinya sendiri. Tiba-tiba dia membalikkan tubuh dan berjalan menuju ke meja besar, di mana di atasnya terdapat berbagai macam makanan yang lezat-lezat. Ki Ageng Kembang Joyokusumo menawarkan makanannya dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian lelaki itu makan makanan yang telah terhidang, sementara Kolo Cokro ragu-ragu untuk menyentuh makanan itu. Kini dia tidak canggung dan malu lagi, sekalipun dalam keadaan telanjang bulat. Dia duduk di atas kursi berukir yang nampak indah sekali, berhiaskan emas. Ayo, makanlah. Menunggu apa lagi? Semua hidangan ini boleh kau habiskan. Boleh kau sikat habis. Semua ini kusediakan khusus untukmu. Ya,
hanya untukmu, Kolocokro. Siapakah yang memasak semua ini, Ki Ageng? Kau tidak perlu menanyakan siapa yang masak untukmu. Tetapi pikirkanlah apa yang ada di depanmu. Nikmatilah apa yang ada. Jangan bertanya-tanya lagi. Lama-kelamaan kulihat kau ini bodoh sekali, Kolocokro. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Sementara makanan sudah terhidang di depanmu. Di manakah anak-anak dan istrimu? Apakah mereka tidak kau ajak makan serta? Makan. Jangan cerewet. Makanlah. Kau sesungguhnya tidak tahu apa yang kau katakan, Kolocokro. Apakah tidak wajar, Ki Ageng? Aku ini manusia lumrah. Aku yang lahir dan dibesarkan. Aku lahir karena ada bapak dan ibuku. Dan aku besar juga karena bimbingan mereka. Mana mungkin kau tinggal di rumah sebesar ini, semewah ini tanpa anak-anak dan istrimu? Kau benar-benar goblok, Kolocokro. Makanlah. Dan jangan bertanya macam-macam. Aku paling tidak suka berbicara dengan laki-laki cerewet macam kau. Hai, nikmatilah hidangan yang ada di depanmu. Dan jangan banyak bicara. Baiklah, akan kumakan hidangan yang ada di depanku. Tapi, masakan apa ini? Kulihat apa yang ada di depanku ini tiba-tiba berubah begitu saja. Yang kulihat hanyalah bongkahan-bongkahan batu dan serpi-serpi kayu hutan. Aku tidak bisa memakannya. Aku tidak bisa memakannya. Gila kau, penyihir kejam. Mengapa makanan-makanan lezat kau sihir menjadi batu-batu dan serpihan-serpihan kayu seperti ini? Kau benar-benar keterlaluan, Kolocokro. Jika kau tidak ada dalam tanganku, kau sudah mati. Dan baru saja kau sadar dalam hidupmu, kau mencobai aku. Kau sihir semua makananku menjadi bongkahan-bongkahan batu seperti ini. Apa maksudmu? Ki Ageng, aku tidak menyihir. Semula memang aku lihat apa yang ada di depan kita adalah makanan-makanan yang lezat. Tapi ketika aku hendak menjamahnya, mengapa tiba-tiba menjadi bongkahan-bongkahan batu seperti ini? Kolocokro, baru saja aku sembuhkan lukamu. Kalau aku tahu kau adalah orang jahat, maka aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kau ternyata penyihir sesat yang gila. Kau tidak bisa mencari muka di depanku dengan cara seperti itu. Kekuatan sihirmu lenyap dan segala kesaktianmu telah hilang. Kolocokro terkejut sekali ketika kembang Joyokusumo membentaknya. Tubuhnya kembali lemas dan dia kembali sadar akan dirinya yang sebenarnya. Lunglai lemah dan dalam keadaan telanjang bulat. Belum lagi heran akan dirinya sendiri, dia juga heran sekali karena kembali melihat makanan-makanan yang lezat di atas meja di depannya, yang semula telah berubah menjadi bongkahan-bongkahan batu dan serpih-serpih kayu hutan. Kau ternyata penyihir murah yang tidak pantas kuhormati. Kau tidak layak undang kemari, Kolocokro. Aku seperti anjing urat yang ada di sini. Kau biarkan aku telanjang dan kedinginan. Ki Ageng, tega sekali kau memperlakukan aku seperti ini. Kau tidak lebih seperti anjing kurapan. Kau tidak akan melakukan apa-apa lagi di sini tanpa mengikuti petunjuk dan perintahku. Kau tidak akan pernah menjadi orang yang baik selama hati dan pikiranmu buruk seperti itu. Aku tidak menyangka apabila dari dasar hatimu yang paling dalam memang jahat adanya. Kau jahat. Kau tidak pernah memikirkan yang lain. Kau penyihir sesat yang telah dihukum pada Dewata Agung.
kau tidak akan pernah tentram di dalam hidupmu selain ingin mencelakakan sesamamu. Ki Ageng, mana mungkin aku melakukan semua itu bila aku tidak berdaya seperti ini. Aku terhina dan kau menghina aku. Aku tidak mungkin hidup seperti ini terus-menerus, Ki Ageng. Ki Ageng, jangan kau permalukan aku seperti ini. Aku ini manusia biasa. Aku ini manusia biasa. Aku ini manusia lumrah yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau aku menjadi penyihir atau aku menjadi orang yang saksi, tentu saja tidak ada orang yang kubiarkan memotong auratku. Barang berharga yang aku miliki di dunia ini. Ki Ageng, tolonglah aku. Tolonglah. Hanya minta tolong. Hanya meratap dan berintih bisamu. Kau telah memiliki duniamu sendiri. Ya, aku sadar. Aku memang pantas kau hina dan kau tertawakan seperti ini, karena aku memang sudah tiada arti. Baiklah, Ki Ageng. Aku terima apa yang kau inginkan. Kolo Cokro terkejut sekali ketika dia sedang menjamah makanan dan mencoba mencicipi makanan di depannya. Tiba-tiba selembar kain melayang di udara dan melilit tubuhnya dengan sendirinya. Kolo Cokro terheran-heran sekali. Namun dia diam menyembunyikan kekagumannya dengan mencicipi makanan yang ada di depannya, yang semula dia lihat seperti bongkahan-bongkahan batu dan serpihan-serpihan kayu hutan. Siapa sebetulnya dia? Mengapa mampu melakukan hal-hal yang sulit kuterima? Aku tidak pernah membayangkan ada orang yang seperti dia. Baiklah, aku akan mengikuti apa yang menjadi petunjuk, apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Aku benar-benar lelaki lemah. Aku tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Makanan yang kunikmati terasa lezat sekali. Di dunia ini, aku belum pernah merasakan hidangan selezat ini. Aneh, orang itu makan lahap sekali. Dan setengah meja ini telah habis dimakannya. Aneh. Kau tidak perlu merasa aneh apabila tinggal di sini. Makanlah sepuas hatimu. Dan kau harus menghabiskan separuh hidangan yang ada di meja ini. Aku telah menghabiskan separuhnya. Dan sekarang tinggal giliranmu untuk menghabiskan semua makanan itu. Habiskanlah. Dan jangan mengeluh agar tubuhmu tidak lemas. Aku harus menghabiskan semua makanan yang tersisa di meja ini, Ki Ageng. Iya. Kau harus menghabiskannya agar tubuhmu sehat dan kuat kembali. Agar sebulan lamanya kau tidak usah direpotkan dengan makan dan minum. Sebulan? Iya. Kau bisa seperti ular yang makan sekali, tetapi digunakan untuk berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Tidur dan hanya tidur. Tetapi aku tidak menginginkan dirimu seperti ular. Makanlah hingga habis. Habiskan semuanya. Setelah kenyang, maka kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan. Bukannya tidur seperti ular setelah kenyang. Aku menginginkan kau menjadi orang yang perkasa dan berdaya, tetapi dengan caramu sendiri. Bukannya bergantung kepadaku atau bergantung kepada orang lain. Aku belum mengerti apa yang kau inginkan, Ki. Kelak kau akan tahu apa yang kau lakukan selama ini. Bukan hanya ular yang dapat sekali makan dan terus diam selamanya, tetapi manusia pun bisa. Kau bisa melakukannya. Apakah yang harus aku lakukan untukmu, Ki Ageng? Untuk menebus segala kebaikanmu padaku.
Kembang Joyokusumo bukanlah dirimu, Kolocokro. Kembang Joyokusumo bukanlah Kolocokro yang bodoh dan tolol, yang selalu mementingkan dirinya sendiri, yang selalu memikirkan mendapatkan upah setiap kali mengerjakan sesuatu. Kembang Joyokusumo bukanlah orang sepertimu yang selalu memberikan tenaganya tetapi menuntut balas jasa. Oh, tidak. Kau benar-benar kotor, Kolocokro. Kau belum memahami dan menyadari akan dirimu. Kalau kau tetap seperti itu, kau tidak akan pernah maju, Kolocokro. Ki Ageng, aku tidak sanggup menghabiskan makanan ini. Perutku rasanya penuh. Perutku rasanya tidak muat lagi. Rasanya makanan yang telah kunikmati sudah sampai di tenggorokan aku. Aku tidak mampu menghabiskannya. Kalau kau tidak mau menghabiskan makanan di depanmu, maka selamanya kau tidak akan pernah bertemu aku lagi. Ki Ageng, mengapa begitu? Kenapa? Karena aku tidak akan pernah hidup dengan orang yang suka mengeluh dan merintih. Aku hanya hidup dengan orang-orang yang tegar dan kuat. Untuk apa hidup dengan orang-orang yang pengeluh semacam dirimu? Percuma. Dan aku pun menyesal mengundang Durjana di sini. Makanan yang telah aku nikmati sampai di tenggorokan, Ki. Aku tidak mungkin memasukkannya. Diam! Kolocokro tersentak bagaikan orang tolol. Karena dibentak, maka dia seperti terkena kekuatan sihir. Kembali dia sibuk makan, sekalipun perutnya terasa kenyang sekali. Dia terus sibuk dengan makanan-makanan yang masih tersisa di hadapannya. Kain hitam yang membelitnya kini menenggelamkan dirinya bagaikan di alam maya yang tidak tahu kemana sebetulnya dia melangkah. Dengan sibuk makan, dia mencuri pandang, memperhatikan wajah lelaki yang ada di depannya. Lelaki yang berpakaian serba hitam. Lelaki itu matanya menyala-nyala dan tajam memperhatikan, sehingga dia pun tidak berani menatapnya. Dia hanya sibuk makan dengan susah payah karena perutnya sudah penuh. Apa yang diinginkan Kembang Joyokusumo kepadaku? Mengapa aku disiksa seperti ini? Masakan aku harus menghabiskan makanan yang ada di depanku ini? Habiskan. Cepat habiskan, atau kau kubunuh. Ayo, cepat makan. Habiskan. Kalau tidak, kau benar-benar bisa mati di tanganku, Kolocokro. Bagaimana mungkin aku makan lagi jika mulutku pun telah penuh dengan makanan? Akhirnya Kolocokro mulutnya telah penuh dengan makanan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mendelik dengan kedua pipi menggembung. Kembang Joyokusumo memperhatikannya dengan wajah garang. Sekarang perut dan mulutmu telah penuh. Kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Sekalipun makanan yang ada di depanmu tidak habis. Baik. Sekarang kau perlu melakukan semua itu dengan sebaik-baiknya. Kau tidak bisa bicara dan kau tidak akan pernah melakukan apa-apa, Kolocokro. Kau sekarang tinggal ikuti apa yang kuinginkan. Jika tidak kuperintah, janganlah macam-macam. Kau tidak boleh bicara. Kau tidak boleh melakukan apa-apa. Berdiamlah di sini seperti itu. Perutmu telah kenyang. Mulutmu pun masih penuh.
Kau punya bekal, kau punya bahan. Kau tidak boleh keluar dari sini sebelum kau mengenal dirimu sendiri. Itulah upah dari orang yang cerewet seperti perempuan. Ketahuilah kalau Cokro, ku minta kau mempelajari apa yang ada di dalam rumahku. Seperti kau ketahui, aku tidak memelihara istri, apalagi anak-anak. Mulai saat ini, kau jadi muridku. Kau bisa mempelajari segala sesuatu di tempat ini. Tidak boleh bicara, tidak boleh berkata-kata, sampai mulutmu mampu menelan makanan yang masih tersisa. Ingat itu kalau Cokro. Kau di sini tidak memerlukan apa-apa lagi. Perutmu telah kenyang dan mulutmu pun masih penuh. Pikirkanlah yang baik untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Baiklah, diamlah di sini, dan kelak kau akan tahu hakikat sebagai laki-laki tanpa bersebadan dengan perempuan. Sejak berada dalam tangan Kembang Jayakusumo, maka Kala Cokro dianggap sebagai muridnya. Kala Cokro masih bersusah payah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dialaminya selama ini. Dia benar-benar tidak berkutik, berada dalam ruangan yang amat megah dan indah. Tetapi dia tidak mengenali rumah apa dan tempat macam apa yang ditempati Kembang Jayakusumo itu. Kita tinggalkan Kala Cokro dan Kembang Jayakusumo di puncak Merbabu. Kita menuju ke desa Karanganyar, di mana Nini Warih tinggal bersama Ki Wulung dan Nyai Wulung. Nini Warih yang telah dinodai oleh Kala Cokro, perutnya kini telah besar dan sedang menjalani hamil tua. Dan pada suatu malam, perutnya terasa mual dan sakit sekali. Siapa sebetulnya yang kukandung ini? Tetapi kau terlanjur marah kepadaku dan meninggalkanku ke Mataram dengan kemarahan. Kau tak mau mendengarkan aku lagi, dan kau mungkin tak mau memaafkan aku. Oh, dosa apakah yang telah kutanggung ini? Kakang Wari, aku sungguh tidak tahu apa yang dilakukan Kala Cokro kepadaku. Aku tidak tahu, Kakang. Dia penjahat yang memiliki kekuatan ilmu sihir. Ya, mungkin ia melakukan semua itu dengan ilmu sihirnya dan menotok semua jalan darahku saat melakukan itu. Ia selalu menggangguku, Kakang. Saat kau berada di Krapya dan saat tengah di hutan ketika aku mencari sukmo. Juga saat perang berkecamuk di Mataram, ia seperti setiap saat datang dalam tidurku. Oh, kalau Cokro memang kurang ajar. Mungkinkah yang kukandung ini anaknya? Aduh, mungkinkah sudah tiba saatnya kandunganku? Mungkinkah aku akan melahirkan? Nyai, Nenek. Ada apa? Aduh, Nek, perutku sakit sekali, Nek. Rasanya melilit-lilit. Jangan kau akan melahirkan ini. Sebentar, Kek, sini, Kek. Ya, ada apa? Manggil orang. Mengagetkan orang saja kau ini. Kau harus mencari dukun bayi, Kek. Cepat, kau harus pergi mencari dukun bayi. Iya. Cepat. Aku akan ke rumahnya Siti. Aku akan pergi dulu. Bawa obor, Kek. Gelap sekali. Iya. Nah,
uruslah anakmu. Aku akan ke rumahnya Siti, ya. Aduh, perutku rasanya sakit sekali. Oh, aduh. Tahanlah, Duk, tahanlah. Aduh, Nek, sakit sekali. Aduh. Perutmu memang tuman. Selalu saja susah jika melahirkan. Waktu kau melahirkan Sukmo juga bertaruh nyawamu. Dan sekarang kau seperti ini lagi. Istighfar, Nduk. Nyebut nama Gusti, Nduk. Nyebut nama Gusti. Nyebut nama Gusti, Nduk. Ya. Nyuwun tolong. Aduh, ampunilah aku. Ampunilah aku. Tahan, Nduk, tahan. Biar ku pijit-pijit perutmu ya. Biar anakmu segera keluar. Anak-anakmu memang nakal. Perutmu juga tuman. Setiap kali melahirkan, kau menghadapi masalah, Nduk. Aduh, Nduk, kau selalu prihatin. Warih juga nggak pulang. Bagaimana ini, toh? Aduh, Kakang Warih. Maafkan aku, Kakang. Ampuni aku, Kakang. Maafkan aku. Maafkan aku, Kakang. Kakang, aku bersalah. Aku berdosa kepadamu, Kakang. Tidak. Kau tidak bersalah, Nduk. Kau tidak berdusta pada suamimu. Justru kau hamil begini kan karena perbuatan suamimu. Iya, ini akibat perbuatan laki-laki. Tidak, aduh, Kakang Warih, maafkan aku. Aduh, Gusti, nyuwun tolong. Aduh, Simbok, Bapak, maafkan aku, Mbok. Kakang Warih, maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Tahanlah, Nduk. Tahanlah. Mudah-mudahan anakmu tidak terlalu nakal. Ayo, kerahkan seluruh tenagamu, ayo. Ya. Aduh. Kakang Warih, Simbok, Bapak, Nek. Aduh, Gusti, nyuwun tolong. Aduh, Gusti. Air kawah sudah keluar, Nduk. Kawahmu sudah keluar. Ayo, kerahkan seluruh tenagamu. Kerahkan sekuat tenagamu. Ayo, keluarkan, Nduk. Keluarkan. Kakang. Aduh, jagat Dewa Bathara. Duh, Gusti, anakmu sungsang. Nyai Wulung menyibakkan kain Niniwari dan menelanjanginya. Dia melihat kaki calon cucunya keluar dari pintu rahim Niniwari. Aduh, jagat Dewa Bathara. Aduh, Gusti, nyuwun tulung. Anakku melahirkan sungsang. Alah, Gusti. Ayo, Nduk, keluarkan, Nduk. Ya, kakinya sudah keluar, Nduk. Ayo, anakmu sudah mulai keluar. Ayo, keluarkan, Nduk. Ya, keluarkan sekuat tenagamu, Nduk. Iya, terus, Nduk. Ayo, teruskan. Ayo, sekuat tenagamu, Nduk. Ayo, cepat, Nduk. Ini sudah keluar sedikit demi sedikit. Iya. Niniwari berusaha untuk mengerahkan sekuat tenaganya, sementara Nyai Wulung hanya bisa mengurut-urut perut mantunya. Sedangkan di balik pintu telah datang dua orang tua, yaitu Ki Wulung dan Nyai Siti, dukun bayi yang telah dipanggilnya. Nyai Siti segera melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai seorang dukun bayi. Dia sangat kaget ketika melihat kaki cabang bayi muncul keluar dari rahim Niniwari. Nah, bagaimana nasib Niniwari dan bayinya?
Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.